Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi ini saya baru selesai memanen cabai. Apa saya panen yang merah-merah? Karena sudah hampir seminggu tidak saya panen. Merah semua yang sudah matang-matang. Dan akibatnya merusak pohonan cabai saya. Kalau tidak segera dipanen, dia akan merusak pohon-pohonnya seperti ini. Karena 1 minggu ini tidak saya panen dan merahnya sudah hampir matang, sudah ada yang mulai membusuk seperti ini. Jadi kalau misalnya nggak segera dipanen akan merusak semua tanaman saya seperti ini. Ini udah rusak, warnanya sudah mulai kuning. Nanti saya akan kasih pupuk lindi dan garam. Karena selama 1 minggu ini tidak kepegang sama saya, tidak terawat. Ada kesibukan yang lain. Ini sudah saya panen. Yang ini pun demikian, sudah kita panen semua. Tapi kalau ini enak, nggak perlu nyiram, jadi nggak kuning. Kalau yang organik kuning, karena selama 1 minggu saya tinggal, tidak sempat kesiram. Ini juga yang di pot mulai kuning. Nanti kita siram lagi, kita rawat kembali. Kalau yang organik, coba kita kasih air lindi 3 hari sekali. Dan 3 hari sekali juga kita kasih garam supaya berbuah lagi dan supaya hijau lagi daunnya. Ada pohonan kangkung. Pohonan kangkung saya sudah mulai numbuh. Ini udah hampir 1 minggu. Di sana saya baru nyemai bayam, terong saya udah mulai siap dipanen. Banyak sekali yang sudah mulai panen dan siap, ada lagi generasinya. Tapi kalau tomat ini belum berbuah juga. Entah kenapa, saya juga belum tahu. Sudah berkembang tapi kembangnya jatuh. Ini ya terong yang baru pindah, cabai juga. Ini juga. Saya itu punya, sekarang sudah bertambah, tadinya 12 pot pohonan cabai, sekarang sudah ada 26. 10 diantaranya sudah mulai berbuah. Jadi 2 hari sekali saya selalu manen. Dan hasilnya seperti ini. Kalau ini panen yang 1 minggu. Kalau 2 hari sekali tidak segini. Ini terlalu banyak. Tapi kalau 2 hari sekali gak cukup untuk dapur sendiri. Ini juga mulai siap dipanen. Inilah kalau kita menanam sendiri. Walaupun di lahan sempit, kita bisa panen terong, bisa panen cabenya, bisa panen kangkung, cesim, dan pakcoy. Jadi tidak beli lagi sayuran. Kalau bayam lagi disemai. Perawatan untuk sayuran ini sebenarnya mudah. Kalau awalnya saya gak ngalamin kesulitan. Seperti terong ini, kita panen itu masih kecil, toto udah tua. Tapi saya pelajari terus, ternyata terong itu harus kita rajin menyiramnya. Sebenarnya itu doang. Dan rajin membeli pupuk. Tanahnya pun mesti kompos. Tanah kompos itu lembut seperti ini. Ada tanahnya, ada komposnya, ada kotoran hewan. Seperti itu aja cara menanamnya. Seperti ini cabai merah keriting. Saya dulu ngalamin kesulitan banget nanam ini.
ketika umur 2 bulan kena hama terus mati. Seperti itu terus menerus. Ternyata pohon cabai itu butuh tanah yang lembab. Dia harus rajin disiram pagi dan sore. Kita gunakan pupuk air lindi 3 hari sekali. Tapi kadang untuk cepat pembuahannya kita gunakan air garam. Itu pun 3 hari sekali. 3 hari sekali kasih air lindi, nanti 3 hari kemudian kita kasih air garam. Seperti itu aja. Jadi bisa berbuah. Inilah kalau kita menanam sendiri. Walaupun di lahan sempit, kita bisa panen terong, bisa panen cabenya, bisa panen kangkung, cesim, dan pakcoy. Jadi tidak beli lagi sayuran. Kalau bayam lagi disemai. Dan ketika dia kena hama, di balik daun ini banyak hama-hamanya, kita bersihkan, kita semprot dengan air bersih. Setelah hama-hama jatuh, baru kita semprotkan dengan rendaman kulit bawang. Seperti itu, kulit bawang yang sudah kita rendam selama 3 bulan. Jadi sangat-sangat ampuh sekali mengusir hama dan memusnahkan hama pada cabai ini. Tapi kulit bawang yang sudah direndam 2 minggu itu pun sudah bisa digunakan untuk mengusir hama. Tapi kalau udah 3 bulan itu lebih bagus. Selain bagus, dia juga bisa jadi pupuk. Dia akan seperti air lindi. Nah, ini pakcoy saya. Usianya hampir 2 minggu, kurang lebih 2 minggu. Tetapi selama 1 minggu saya kesibukan di tempat yang lain, jadi tidak sempat memberi nutrisi. Seperti ini akhirnya, kuning. Ada yang kecil, ada yang besar. Ini karena saya tidak kasih nutrisi selama 1 minggu. Nanti saya kasih nutrisi lagi, mungkin sekitar 3 hari akan hijau kembali. Semaian kangkung saya. Semaian kangkung ini sekitar 2 hari akan kami pindahkan ke lubang tanam hidroponik. Tetapi ini yang di belakang. Kalau yang di sini sudah buat selada. Semaian saya sudah siap dipindahkan. Kalau nggak besok, lusa. Ini selada buat di sini. Kalau kangkung buat yang di belakang, nanti akan kami pindahkan. Ini sistem hidroponik juga untuk kangkungnya. Ya, kalau untuk parenya tidak sempat dipanen, kuning semua. Ini kuning. Dan yang jatuh pun sudah banyak karena sudah kuning, tidak sempat kami panen. Seperti ini jadinya. Karena selama 1 minggu saya tidak di rumah. Ini pohonan cabai saya nih. Mulai sekarang sudah kita kasih air garam agar cepat berbuah, karena daunnya udah cukup hijau. Tadinya cabai ini daunnya agak kuning, cuma kita kasih kompos lagi, dan air lindi, lama-lama hijau. Sekarang tinggal membuahi. Kita kasih air garam 3 hari sekali agar cepat berbuah. Seperti itu saya menanam cabai yang di sana.
dan hasil panennya ini. Kalau saya panen cabai itu 2 hari sekali. Itu karena ada 10 pot yang sudah berbuah. Jadi 2 hari sekali saya manen. Sebenarnya untuk 5 pot juga cukup kalau sudah berbuah. Untuk kebutuhan dapur sendiri cukup kalau untuk 5 pot. Apalagi kita punya 5 pot juga untuk tanaman kangkung, 5 pot juga untuk tanaman bayam, 5 pot juga untuk ya sayuran-sayuran lain. Itu cukup untuk dapur sendiri. Walaupun dulunya ngalamin kesulitan seperti pohon cabai 2 bulan sekali mati, itu susah banget nanamnya. Sekarang udah agak lumayan bisa. Yang penting cabai itu tempatnya lembab, harus rajin disiram dan harus dikasih kompos, harus dikasih air lindi, dan kalau untuk pembuahannya kita kasih air garam. Kalau untuk hidroponik juga saya udah cukup lumayan karena saya sudah bisa menjualnya. Seperti itulah di pagi hari ini saya berada di kebun lahan sempit ini. Terima kasih telah menonton video saya dan sampai jumpa.